Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam dunia akuntansi. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana melakukan analisis transaksi ke dalam jurnal umum. Ya, seperti ini bentuk jurnal umum, ya, Biro Konsultasi Sehat Jurnal Umum per 31 Juli 2020. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang jurnal umum ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu belajar dan memahami aturan dari debit dan kredit. Aturan debit dan kredit ya ini berlaku umum ya di dalam akuntansi, bahwa yang pertama aktiva itu bertambah pada sisi debit, berkurang pada sisi kredit, ya saldo normal adalah debit. Yang kedua, akun beban bertambah pada sisi debit, berkurang pada sisi kredit, saldo normal debit. Yang ketiga, akun prepaid, yaitu bertambah pada sisi debit, berkurang pada sisi kredit, saldo normal debit. Yang keempat, ada akumulasi penyusutan, yaitu berkurang pada sisi debit dan kredit bertambah, ya, saldo normalnya adalah kredit. Untuk yang kelima, utang itu berkurang pada sisi debit, bertambah pada sisi kredit, saldo normal kredit. Yang keenam, ada modal, yaitu bertambah pada sisi debit, berkurang pada sisi debit, bertambah pada sisi kredit, saldo normalnya adalah kredit. Yang terakhir ada pendapatan. Pendapatan itu berkurang pada sisi debit, bertambah pada sisi kredit, dan saldo normalnya adalah kredit. Ini merupakan aturan dasar dalam akuntansi mengenai debit dan kredit dari masing-masing kelompok akun. Dari akun aktiva, beban, prepaid, akumulasi penyusutan, utang, modal, dan pendapatan. Setelah kita memahami aturan dasar debit dan kredit, kita lanjutkan pengaplikasiannya ke dalam jurnal umum. Kita ketahui bahwa jurnal umum merupakan catatan kronologis transaksi suatu perusahaan. Ya, maksud dari kronologis adalah urutan kejadian terjadinya transaksi usaha. Biasanya berpatokan pada tanggal terjadinya transaksi. Kita langsung bagaimana pengaplikasiannya. Silahkan teman-teman semua perhatikan dengan seksama, dan apabila nanti Anda bingung, silahkan Anda bisa ketik komentar Anda pada kolom komentar yang sudah disediakan oleh YouTube. Yang pertama, transaksi nomor 1 tanggal 1 Juli ya. Mr. Wahyu menyetor aktiva berikut sebagai modal awal perusahaan: kas 10 juta, piutang usaha 1.500.000, perlengkapan kantor 1 juta, dan peralatan kantor sebesar 800.000. Terhadap transaksi ini, bagaimanakah pencatatannya ke dalam jurnal umum? Pertama, jelas di sini adalah kita apa yang terjadi ya terhadap debit dan apa yang terjadi terhadap kredit. Ya. Yang pertama kita cek ya di sini adalah kas 10 juta. Ya, berarti pada akun debit ya, kas ya, ini adalah kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, peralatan kantor ini merupakan kelompok aktiva ya, kelompok aktiva atau kelompok harta perusahaan. Nah, kita cek kode ya, kode akun yang pertama ada kas. Di sini terjadi tanggal 1 ya. 1 Juli 2020, kas bertambah pada sisi debit sebesar 10 juta.
Apalagi yang bertambah di sini ada piutang usaha. Piutang usaha itu kita klik kode akun ya, sebesar 1.500.000. Apalagi ada perlengkapan kantor ya, bertambah pada sisi debit sebesar 1 juta. Dan ada peralatan kantor. Peralatan kantor. Cek akun, nama akun. Peralatan kantor 121. Peralatan kantor 121. Sebesar 800.000. Nah, pada transaksi tanggal 1 ini Mr. Wahyu ya, pada kelompok akun aktifanya itu yang dipengaruhi yang pertama ada kas sebesar 10 juta, piutang usaha dengan kode 112, bertambah pada sisi debit 1.500.000, perlengkapan kantor ya 1.200.000, 1 juta, dan untuk peralatan kantor dengan kode akun 121 bertambah pada sisi debit sebesar 800.000. Ingat, sebelum setelah kita menyelesaikan nama akun ya, menyelesaikan akun-akun yang terlibat pada sisi debit, ingat ya, untuk menyusun jurnal umum ini pencatatan akun harus didahului ya, akun yang mempengaruhi debit. Jadi debit dulu ya, setelah kredit, debit, kredit. Gak bisa kredit dengan debit. Pada sisi kredit ya, akibat dari transaksi ini yang dipengaruhi itu adalah modal. Ya, modal Mr. Wahyu sebesar berapa? Modal Wahyu dengan kode akun 311 ya bertambah sebesar, kita jumlahkan aja ini, sum kurung 13.300.000. Tadi keterangannya apa di sini? Coba kita ulangi. Salah pahami transaksi ya. Kalau kita sekarang sudah paham ya, kita jumlahkan saja. Saya ulangi, sum 13.300.000 balance. Benar. Jadi sampai saat ini transaksi kita ya, analisis transaksi itu benar ya, sebesar 13 juta ya. Modal Wahyu bertambah sebesar 13.300.000 pada sisi kredit ya. Debit ya, pada kelompok akun aktiva bertambah di debit yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, peralatan kantor, dan pada sisi kredit ya, modal Wahyu yaitu bertambah sebesar 13.300.000. Ini masih tanggal 1 Juli ya. Juli 2020. Selanjutnya, transaksi yang kedua, dibayar sewa untuk 3 bulan sebesar 3 juta. Berarti ini sewa dibayar di muka ya. Sewa dibayar di muka itu merupakan salah satu bagian dari kelompok aktiva. Kita cek daftar akun sewa dibayar di muka sebesar 4.
pada kelompok debit, ya, pada sisi debit, ya, yang bertambah itu adalah sewa dibayar di muka. Ini masih tanggal 1 Juli ya, tanggal 1 Juli. Masih tanggal 1 Juli, ya, tanggal 1 Juli 2020 sewa dibayar di muka merupakan kelompok aktiva bertambah pada sisi debit, ya, sebesar 3 juta. Nah, pada sisi kredit, nah, yang dipengaruhi pada sisi kredit itu apa sekarang? Jelas di sini adalah ada di sini dipengaruhi yaitu kas, ya. Nah, kenapa kas? Ya, kelompok aktiva yang berkurang di sini itu adalah kas. Kas berkurang, ya, pada sisi kredit sebesar 3 juta. Sewa dibayar di muka bertambah pada sisi debit 3 juta dan pada sisi kredit kas berkurang pada sisi kredit sebesar 3 juta. Selanjutnya transaksi nomor 3 ya. Transaksi nomor 3 lagi-lagi tanggal 1 Juli ya. Pada tanggal 1 Juli lagi ya, kita copy saja ini. Tanggal 1 Juli. Sewa dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 1 juta. Nah, pada ini transaksi ini yang dipengaruhi yang pertama adalah kelompok aktiva yang namanya premi asuransi. Itu bertambah pada sisi debit. Kenapa bertambah pada sisi debit? Karena kita tahu bahwa premi asuransi itu merupakan bagian dari harta atau bagian dari aktiva perusahaan. Itu sebabnya premi asuransi itu bertambah pada sisi debit. Kita cek daftar akun untuk premi asuransi dibayar di muka. Ini data saldo debit. Pos neraca. Asuransi dibayar di muka 115. Asuransi dibayar di muka itu bertambah 1.200.000. Dan pada sisi kredit ya, ingat Mr. Wahyu ya, untuk membayar premi asuransi ini dia mengambil harta perusahaan berupa kas. Jadi kas ya, berkurang. Kas berkurang. Kas berkurang pada sisi kredit sebesar 1.200.000 ya. 1.200.000. Asuransi dibayar di muka bertambah 1.200.000, kas berkurang pada sisi kredit 1.200.000. Untuk memahami suatu transaksi ya, kita harus benar-benar memahami apa yang dipengaruhi oleh suatu kejadian transaksi tersebut. Dibayar premi asuransi ya, kita tahu bahwa premi asuransi itu bagian dari aktiva. Ya, aktiva berupa asuransi bayar di muka bertambah pada sisi debit 1.200.000 dan untuk membayar premi ini diambillah uang kas. Ya, ini lagi aktiva ya, kelompok aktiva kas ini kas berkurang pada sisi kredit sebesar 1.200.000. Ingat dalam aturan debit kredit aktiva bertambah pada sisi debit berkurang pada sisi kredit karena kas itu merupakan dari kelompok akun aktiva
maka dia berkurang pada sisi kredit. Kita lanjutkan transaksi yang keempat ya, tanggal 4 Juli 2020 ya. Diterima uang tunai sebesar 3 juta atas jasa yang akan diberikan dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Diterima uang tunai sebesar 3 juta. Diterima uang tunai. Nah, pada akun ini ya, diterima uang tunai sebesar 3 juta atas jasa yang akan diberikan dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, pada transaksi ini ya, yang dipahami ialah yang harus kita sama-sama pahami itu diterima uang tunai. Jadi pada saat diterima uang tunai, ya, ini akan menambah aktiva. Ya. Yang bertambah itu apa lagi? Ya, yang bertambah itu jelas adalah kas. Selanjutnya kalimatnya atas jasa yang akan diberikan. Atas jasa yang akan, berarti jasa ini belum diberikan ya. Apa namanya? Ya piutang, utang jasa, utang jasa. Kita cek yang pertama adalah ada kas ya. Ada kas bertambah. Kas bertambah sebesar 3 juta. Kas bertambah pada sisi debit sebesar 3 juta. Dan pada akun kredit yang bertambah itu pendapatan diterima di muka ya. Pendapatan diterima di muka 212 ya, kode akun 212. Lagi. Kas bertambah sebesar 3 juta, pendapatan diterima di muka ya, bertambah pada sisi kredit sebesar 3 juta. Nah, pendapatan diterima di muka ini ya, bisa dikatakan sebagai utang lah, utang jasa ya, tapi di sini kita buat nama akunnya pendapatan diterima di muka. Ini ya, pendapatan diterima di muka ini bertambah pada sisi kredit sebesar 3 juta. Kas bertambah, pendapatan diterima di muka bertambah pada sisi kredit. Lanjutkan transaksi yang kelima. Dibeli secara kredit peralatan kantor seharga 1.550.000. Dari transaksi ini yang dipengaruhi itu apa? Dibeli secara kredit peralatan kantor. Jadi yang bertambah di sini adalah ada peralatan kantor. Kita cek peralatan kantor. 121. Pada kelompok akun aktiva, ya, dia bertambah sebesar peralatan kantor itu bertambah, dan tulis tanggalnya tanggal 5 Juli 2020. Pada kelompok aktiva peralatan bertambah ya. Peralatan kantor dibeli secara kredit sebesar
1.550.000. Nah, selanjutnya pada sisi kredit yang bertambah itu apa? Ya, karena peralatan kantor ini dibeli secara kredit atau sama artinya dengan utang, maka otomatis utang usaha, ya, utang usaha dengan kode akun 211, ya, utang usaha pada tanggal 5 Juli 2020 ini bertambah pada sisi kredit sebesar 1.550.000. Balance benar. Peralatan kantor bertambah pada sisi debit sebesar 1.550.000 karena dia membeli secara kredit. Mr. Wahyu ini membeli peralatan kantor ini secara kredit atau sama artinya dengan utang, maka pada tanggal 5 Juli 2020 utang usaha Mr. Wahyu bertambah pada sisi kredit sebesar 1.550.000. Sampai transaksi tanggal kelima ini ya terjadi keseimbangan, dengan kata lain transaksi kita itu benar adanya. Ya, total transaksi adalah 22.050.000 ya. Total transaksi 22.050.000. Sekiranya kalau kita salah menginput ya, katakanlah di sini saya tulis 400 ya, maka terjadi salah pahami transaksi. Akan keluar keterangan ya di atas ini ya secara otomatis ya, ini sebagai teguran ya, salah pahami transaksi. Berarti kita lihat dulu, oh ternyata ada kesalahan. Nah, semestinya 1.550.000 kita tulis 1.540.000 berarti kurang 10.000. Berarti di sini ada kesalahan. Kita ulangi menjadi 1.550.000. Inilah enaknya kalau kita menggunakan Excel dalam belajar akuntansi ya, karena memang akuntansi itu menuntut kemampuan dasar Excel ya, untuk membantu akunting bekerja secara cepat, efisien, dan benar. Dan kapan-kapan kita akan sama-sama bagaimana membuat aplikasi ya berbasis Excel dalam persamaan dasar akuntansi. Pada contoh ini saya lebih membuatnya dulu ya. Kalau buat awal nanti saya akan membuat video tentang bagaimana membuat aplikasi Excel khususnya dalam pembelajaran akuntansi. Kita lanjut transaksi nomor 6 tanggal 6 Juli ya, 6 Juli 2020. Diterima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 650.000 pelunasan piutang ya. Transaksi ini yang dipengaruhi itu apa? Pada sisi debit ataupun pada sisi kredit. Jelas kita pahami bahwa redaksi kalimat diterima pelunasan piutang dari pelanggan. Jelas di sini ada kata-kata piutang. Nah, pelunasan piutang, jadinya piutang ya, ada piutang usaha ya berkurang karena pada saat pelunasan piutang ini yang bertambah pada sisi aktiva ya, pada kelompok aktiva pada sisi debit itu adalah kas ya, kas yang bertambah. Pada tanggal 6 Juli ya terjadi penambahan kas sebagai akibat dari pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 650.000 ya. Pelunasan piutang apalagi yang berkurang ya, jelas pada akun kelompok aktiva piutang usaha berkurang pada sisi kredit ya, piutang usaha kode akunnya itu 112. Piutang usaha berkurang pada sisi kredit sebesar 650.000 seperti itu. Nah, inilah cara kita bagaimana melakukan transaksi
ke dalam jurnal umum. Yang sama seperti pada saat kita berbicara tentang persamaan dasar akuntansi, di dalam jurnal umum juga dituntut adanya keseimbangan, ya, dituntut keseimbangan. Sampai tanggal 6 Juli ini kita sudah analisis total transaksi, kita bisa lihat di bawah sebesar 22.700.000 ya kan. Ingat, selalu mendahului sisi debit dan diikuti kredit. Debit dulu baru kredit. Pada tanggal 6 Juli ya, pada tanggal 6 Juli yaitu transaksi nomor 6 diterima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 650.000. Jadi jelas pada pelunasan piutang ini aktiva berupa kas bertambah sebesar 600.000 dan aktiva berupa piutang usaha berkurang sebesar 650.000. Nah, inilah cara mudah ya, bagaimana kita memahami, menyelesaikan transaksi suatu perusahaan ke dalam jurnal umum. Sampai di sini video kita pada saat ini. Silahkan untuk memudahkan pemahaman teman-teman semua, silahkan mengerjakan tugas ya, silahkan dibuat sendiri bisa ya, nanti akan saya kirimi tugas ya jika memang. Mas, kalau masih ada pertanyaan yang sekiranya membuat Anda semua bingung, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.